重生，降下神法。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tonggua dari Tomb of Valengard, tepatnya untuklah episode 16. Dan kali ini ya, kita memasuki episode untuklah arc harta karun dari kerajaan Dongju. Dan pasti ya, semua ini ada keterkaitan dengan dewa kuno milik dari Chenan. Ya intinya, berketerkaitan dengan masa lalu dialah. Ditambah nantinya kalau Chenan akan terus didampingi oleh Longwu, begitu juga dengan Chuyu, Chuye, serta Mengkeer. Kalau begitu langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Kedatangan dia di sini ya sudah pasti ada maksud tertentu, tetapi dia beralasan hanya mengunjungi teman lamanya, yaitu Chenan. Lalu ya dia menyapa Longwu yang berasal dari keluarga Long dengan mempertanyakan bagaimana kabar kakeknya. Sebab sudah beberapa dekade lamanya dia belum lagi melihat batang hidungnya. Lalu dia to the point. Kalau di sini ada harta karun yang begitu sangatlah berharga dan mempertanyakan kepada Chenan apakah dia ingat tentang pohon buah yang berada di bawah istana. Sebab ya untuk di season 2-nya, mereka berdua ini telah menjelajahi dunia bawah bersama-sama. Bahkan ya sempat berkhianat satu sama lain guys. Dan dia meyakini serta menjamin kalau harta karun yang dimaksud seluruh praktisi saat ini adalah sosok yang begitu sangatlah besar sebelumnya. Dan dia menyebutnya sebagai iblis yang telah lahir kembali. Bahkan ya, ketika dia inginlah kembali untuk melihatnya, tiba-tiba dia mengalami rasa sakit di kepalanya, membuat dia untuk mengurungkan niat tersebut. Lantas ya, Chenan mempertanyakan kalau itu bukanlah harta karun, melainkan sebuah bencana dan mengapa kerajaan Dongju membiarkan para praktisi terkuat untuklah mencari harta karun tersebut. Dan alasan dia datang ke sini untuklah meminta kepada Chenan mengatasi masalah tersebut dengan cara menggunakan busur Hoi kembali. Karena untuk saat ini, beberapa praktisi terkuat bukan hanya mengincar harta karun dari kerajaan Dongju, melainkan ya senjata ilahi milik kerajaan Dongju yang tak lain adalah busur Hoi. Bahkan ya, beberapa dari mereka sudah pasti memiliki rencana untuklah menghancurkan kerajaan Dongju. Tetapi, Chenan cukuplah ragu serta curiga kepada monster tua. Sehingga ya, Chenan menolak tawaran tersebut dengan alasan kalau ranah kultivasi dia ini masih begitulah rendah dan belumlah pantas untuk memegang busur Hoi. Tetapi bagi monster tua ya, sebagaimana dia melihat Chenan adalah sosok yang begitu kuat. Jika dia menggunakan busur Hoi, maka praktisi tingkat 6 sudah pasti akan dapat dikalahkan dengan begitu mudah. Namun ya, Chenan tetaplah menolak dan menolak. Sehingga ya, monster tua ini memberikan hadiah tambahan. Jika dia mau membantu dirinya dan menggunakan busur Hoi, maka dia akanlah memberikan keterampilan ilahi. Mendengar ini ya, Chenan cukuplah tergoda. Dan si monster tua berhasil untuklah memancing Chenan. Jika dia bersedia ya, maka dia akanlah mengirimkan seseorang untuk membawa dia ke istana besok malam. Dan dia berharap ya, kalau Chenan menerimanya, maka dia tidak akanlah melewatkan apapun yang berada di sana. Lagi-lagi dipancing dan digoda ya. Dan Longwu mempertanyakan apakah dia akanlah menerima tawaran tersebut. Chenan berkata ya, tidak ada pilihan lain lagi. Untuk saat ini, dia telah menghadapi masalah besar sebab dia telah menyinggung Xiantian alias Raja Iblis Kecil Pengacau Langit. Sudah pasti ya kalau dia akanlah balas dendam. Ditambah, belum lagi ya rahasia makam kuno.
dan dia sangatlah ingin tahu. Jadi ya, Chenan benar-benar tidak mempunyai alasan untuklah tidak setuju, guys. Sementara itu, di kastil adanya seorang pendeta dibuat begitu ketar-ketir karena adanya orang yang telah meninggal dunia tiba-tiba dibangkitkan kembali, dan pria tersebut bernama Jonas. Dirinya mengaku bertemu dengan dewa perang kalau dia tidak diizinkan untuklah mati, dan dia masih memiliki tugas yang haruslah diselesaikan. 伟大的战神将我送回来了，此事千万不能透露出去，否则战神将降下神罚。 Kebangkitannya membuat seisi petinggi dari kastil sungguh begitu kebingungan. Bahkan ya sekelas paus juga dibuat begitu sangatlah kebingungan. Dan ternyata bukan hanya satu orang saja yang mengalami kebangkitan kembali, melainkan ada 2 orang lagi. 出发，去东楚国。 Dan mereka pun langsunglah menuju ke kerajaan Dongzhou. Ya, kalian pasti sudahlah tahu. Intinya, tempat kerajaan Dongzhou nantinya akanlah menjadi medan peperangan yang besar. Sayangnya, di dalam perjalanan, mereka bertiga malah bertemu dengan Chu Yu yang sedanglah membawa Chen Xi untuklah berkeliling. Dan si Jonas ini malah merasakan energi yang begitu murni di dalam tubuhnya Chen Xi. Dan secara sekilas ya, mereka bisa melihat kalau Chen Xi adalah ancaman yang begitu sangatlah besar bagi tuan mereka bertiga. Tetapi ya, dia tidak bisa memastikan apakah itu adalah sebuah penglihatan atau hanya sebuah masa lalu saja. Sehingga dia memutuskan untuklah menangkapnya. Untuk Chu Yu, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Karena ya, lawannya ini adalah praktisi tingkat ke-6, guys. Hanya dengan sekali tatap saja, tubuhnya terasa begitu berat. Tetapi secara tiba-tiba ya, Chen Xi melayang dan mengeluarkan energi spiritual yang begitu sangatlah murni, membuat mereka bertiga tidak bisa lagi melawan. Dan memutuskan untuk menyelesaikan tugas pertama mereka di kerajaan Dongzhou, barulah menyelesaikan masalah dengan Chen Xi. Setelahnya, Chu Yu dan Chen Xi menjadi begitu curiga kalau mereka sedanglah menuju ke kerajaan Dongzhou. Tetapi sebelum itu ya, Chen Xi akanlah dibawa kembali ke akademi terlebih dahulu, guys. Karena ya, tempat paling aman adalah Akademi Shenlan, bukanlah kerajaan Dongzhou. Sedangkan untuk Chenan, dia akhirnya menemui monster tua. Mereka memiliki pikiran yang begitu sefrekuensi, guys, yaitu kembali memasuki lantai bawah. Setibanya di sana ya, adanya sebuah pintu yang masihlah tersegel dengan kekuatan kuno. Dan hanya Chenan sajalah yang bisa untuk membukanya. Karena dia memiliki energi kuno. Serta ya, dia juga keturunan dari dewa dan iblis. Lalu ya, si monster tua langsunglah menyalurkan energinya kepada Chenan. Sehingga mereka berdua berjuang untuklah membuka gerbang tersebut. Sedangkan untuk Chenan, tiba-tiba ya jiwanya berpindah di tempat medan perang. Tidak sampai di situ, dia juga melihat pertarungan yang begitu sangatlah sengit antara kultivator naga serta beberapa penyihir. Dan kita bisa melihat adanya naga berkepala 3. Tidak sampai di situ juga, seluruh prajurit yang telah meninggal dunia, jiwanya ditarik kembali. Dan penyihir tersebut juga mensummon atau memanggil sosok yang lebih menakutkan.
Sayangnya, Cenan telah berhasil memasuki ruangan tersebut. Jadi kita tidak bisa melihat sosok apa yang telah dikeluarkan. Hanya kerangka tangan saja, guys. Lalu ketika berada dalam ruangan, dia melihat giok berupa tangan. Hal ini membuat Cenan begitu sangatlah penasaran. Dia pun langsunglah mendekati secara perlahan-lahan serta menyentuhnya. Sehingga terdengarlah kata-kata berupa teka-teki yang membuat Cenan semakinlah penasaran. Seperti keilahian menghabisi para iblis dan menyatakan kemenangan dalam peperangan. Dan Cenan melihat sosok pria yang berbadan besar, mata berwarna merah dan biru dengan tatapan yang begitu sangatlah tajam. Sayangnya, Cenan tidaklah mampu untuk bertahan. Dia pun langsunglah mengalami pusing-pusing dan berakhir di perpustakaan. Beruntungnya, Cenan mengingat 3 perkataan dari orang misterius tersebut, serta dia memberitahu kepada si monster tua adanya giok berupa tangan yang begitu besar. Tetapi semua ini masihlah bersifat misterius. Cenan tidak bisa memastikan apa yang berada di dalam sana. Dan si monster tua malah bertanya lagi, apakah itu adalah harta karun yang begitu luar biasa yang akanlah segera lahir. Dan Cenan hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Dan dia menceritakan kalau kejadian ini terjadi ketika bulan purnama pertama. Dan jika nantinya bulan purnama kedua muncul, maka harta karun yang baru juga akanlah muncul. Dan ini pasti akanlah menggemparkan 8 penjuru. Dan itu adalah tanda bahaya besar. Sebab akan banyak sekali kekuatan besar yang akanlah berbondong-bondong ke sini untuk memperebutkan harta tersebut. Dan tempat ini sudah pasti akan menjadi medan perang yang begitu besar. Jangan-jangan yang dilihat oleh Cenan itu adalah penglihatan di masa depan untuklah kerajaan Dongchu, guys. Mungkin Dan karena Cenan telah membantunya, maka dia akanlah memberikan busur Hoi dengan bertujuan agarlah dia bisa mencegah kecelakaan apapun selama kemunculan harta karun. Dan juga dia meminta untuklah jangan tinggal di penginapan sebelumnya. Karena dia telah menyiapkan tempat lama yang begitu familiar untuknya. Sebut saja kediaman lamanya lah. Namun, secara tidak disengaja, dia malah bertemu dengan Cu Yue atau Yue yang sedanglah berbincang dengan Mengke. Mereka berdua tampaklah terkejut kalau Cenan akhirnya mendapati busur Hoi-nya kembali. Dan Cenan pun langsunglah pamer di hadapannya Mengke dengan mengeluarkan tombak Fang Tian. Serta berterima kasih kepada Mengke berkatnya dia bisa untuklah mendapati senjata ilahi ini. Dan Mengke mempertanyakan bagaimana cara dia untuklah mendapati senjata tersebut. Cenan membalasnya dengan begitu enteng, kalau dia hanya merebutnya saja. Dan Mengke sungguh begitu kesal, ternyata untuk pertarungan sebelumnya, dia sedanglah dimanfaatkan oleh Cenan. Tetapi Cenan menyangkalnya, bukankah dia yang langsunglah lari ketika melihat dirinya? Padahal dia haruslah mengingat kalau mereka berdua ini adalah satu pihak. Seharusnya dia lebih peka kalau dirinya sedanglah bersandiwara. Lantas Mengke mempertanyakan lagi, jadi sekarang apakah dia inginlah bergabung dengannya untuk melawan Xiang Tian? Cenan membalas, kalau dia berada di jalan kehancuran, ia sudah pasti adalah musuhnya juga. Namun tetap saja mereka berdua ini tidak akanlah pernah akur. Di sini, Mengke memberikan sebuah perjanjian. Dalam 6 bulan ke depan, jika tidak ada konflik, maka dia akanlah mempercayai sepenuhnya. Dan Cenan langsunglah menjamin hal tersebut. Sedangkan untuk Longwu kembali bertemu dengan Kylie, di mana dia adalah pria hidung belang. Dan sudah pasti ada niat buruk terhadap Longwu. Dia mempertanyakan apakah Nona Longwu masihlah menyimpan bunga es yang telah dia berikan.
Longwu mengaku kalau bunga tersebut tidak sengaja dia hilangkan. Dan kenyataannya ya, kalau bunga tersebut telah dimakan oleh Tuan Long. Tetapi, Kylie telah mempersiapkan rencana cadangan. Dia kembali memberikan bunga teratai es yang tidak akanlah pernah layu. Beruntungnya saja, Longwu ini menuruti perkataan dari Chenan. Jangan terlalu percaya kepada orang yang belumlah dikenal sama sekali. Jadi ya, dia menolak tawaran tersebut. Tetapi secara tiba-tiba, Cuyu malah datang dan langsunglah mengambil bunga tersebut dengan memberitahu kepada Longwu, jangan percaya kepada pria mesum ini. Setiap wanita yang dia temukan selalu diberikan bunga kristal es. Dan Kylie membalasnya kalau dia memberikan bunga kristal ini hanya kepada Nona Longwu. Dan ini berasal dari hatinya. Waduh. 只是常常遭人误解。既然玉公主找龙小姐有事，在下便先走一步，以后或还有相逢之日。Tidak lama dari itu ya, Chenan datang dan langsunglah berselisih dengan Cuyu. Ya, gimana ya, dari season 1, season 2, mereka ini memang tidak pernah akur. Dan pada malam harinya, atau yang disebut sebagai bulan purnama kedua, Chenan telah memegang busur Hoi. Karena sesuai perkataan dari si monster tua, kalau kerajaan Dongchu sedanglah berada dalam bahaya. Lalu terdengarlah suara di tengah-tengah kota dengan mengatakan, Raja Iblis Agung Pencampur Surga, engkau telah mengingkari janjinya, maka haruslah menerima konsekuensinya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Jumat minggu depan. Untuk episode kali ini, meski tidak ada yang namanya pertarungan, namun ya, ini adalah awal untuklah kerajaan Dongchu. Akanlah didatangi banyak sekali kekuatan yang begitu besar. Terutama ya untuk 3 orang yang telah dibangkitkan kembali. Yang Mimin tahu untuk si Jonas itu termasuk sebagai Raja Iblis yang telah dibangkitkan kembali guys. Dan sudah pasti untuk di part berikutnya akan terjadinya pertarungan. Dan debut pertama untuklah Cuyu, Cuyuer, serta Busur Hoi dalam pertarungan tersebut ya. Sekali lagi Mimin ingatkan untuk Cuyu yang berbaju merah yang selalu berselisih dengan Chenan. Sedangkan untuk kakaknya yang berwaju putih memiliki nama yaitu Cuyue. Bedanya hanya ada huruf E doang guys. Untuk lebih mudah dipanggil sebagai Yuer dan Yueer. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.